Eksekusi lahan dan bangunan di lapangan Gajah Mada, Jalan Krakatau, Medan, Sumatera Utara telah mendapat penolakan ahli waris sejak awal. Pemotongan pelang yang bertuliskan klaim ahli waris bahwa lahan seluas 72.000 meter persegi adalah milik mereka berusaha dihalang-halangi pihak keluarga. Hingga terjadi saling dorong antara petugas dan ahli waris. Meski mendapat penolakan, petugas tetap memotong pelang ini. Kericuhan berlanjut saat petugas membongkar bangunan semi permanen yang ada di lapangan. Seorang perempuan dan anaknya yang berusaha mempertahankan bangunan bahkan histeris. Pihak ahli waris tidak terima dengan tindakan petugas yang mengeksekusi pelang dan bangunan yang diklaim sebagai lahan warisan orang tua mereka. Ahli waris mengaku keluarganya memiliki surat keputusan dari Mahkamah Agung yang memenangkan pihak ahli waris sebagai pemilik sah atas lahan tersebut pada tahun 1997. Ini Pak, putusan Mahkamah Agung tidak dihargai. Putusan Menteri Dalam Negeri rekomendasi tidak dihargai. Putusan sita eksekusi dari pengadilan tidak dihargai. Dan rekomendasi DPRD Kota Medan juga tidak dihargai. Jadi saya ingin ini menjadi publik nasional, artinya biar dilihat oleh pemerintah daerah bagaimana putusan Mahkamah Agung tidak dihargai. Sementara itu, pihak Satpol PP mengatakan lahan seluas 72 meter persegi ini adalah milik pemerintah Kota Medan. Di lokasi ini akan dilakukan untuk tempat sholat Idul Adha. Jadi kita rapikan supaya layak karena seluruh Forkopimda dan seluruh stakeholder OPD dan masyarakat sholat Idul Adha di sini nanti pada pelaksanaan. Dan kita harapkan juga nanti bukan hanya sholat Idul Adha, bagaimana pimpinan bisa memotong menyembelih kurban di lokasi ini. Tapi gesekan itu ya. Jadi permasalahan ini kan sudah selesai bahwa ini aset pemerintah kota. Jadi pemerintah kota merapikan aset pemerintah kota. Rencananya lahan ini akan digunakan untuk salat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anissa Dasuki. Pencemaran laut diduga berasal dari tumpahan minyak kapal tanker muncul di sekitar perairan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tumpahan minyak bercampur air laut berwarna hitam pekat terbawa ombak di sepanjang pantai. Nelayan pun mengumpulkan tumpahan minyak untuk kemudian ditampung dalam truk tangki milik Pertamina. Hingga kini belum diketahui asal dari tumpahan minyak tersebut. Setelah sempat dikabarkan hilang selama 2 hari, artis Marshanda kini sudah ditemukan. Kondisi ibu satu anak ini dikabarkan tidak stabil. Sebelumnya, sahabat Marshanda Sheila Salsabila mengunggah terkait kabar hilangnya Marshanda di akun media sosial. Marshanda dikabarkan hilang di Los Angeles, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. Namun, adik kandung Marshanda sempat membantah terkait kabar tersebut dan menyebut Marshanda dalam kondisi baik. Ratusan massa elemen mahasiswa yang berasal dari BEM UI, FISIP, UI, UNJ hingga UKI menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut adanya transparansi terkait draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para demonstran menuntut menemui Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia untuk memberikan kejelasan atas tuntutan yang diajukan. Pemirsa, kapal wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Taman Nasional Komodo. 2 wisatawan domestik meninggal dunia dan 1 wisatawan mancanegara terluka berat. Kapal wisata berpenumpang 15 wisatawan tenggelam di perairan Pulau Kambing saat berlayar menuju Pulau Padar di kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Selasa pagi. 2 wisatawan domestik meninggal dunia dan 1 wisatawan mancanegara terluka. Wisatawan yang meninggal merupakan ibu dan anak serta 1 wisatawan luka berat merupakan wisatawan asal Denmark. Kita udah menuju Padar tapi balik lagi karena arus sangat kuat dan angin kencang. Nah, terus saya balik masuk ke kamar,
nggak hanya tiduran aja lah. Sekitar 5.30 itu baru terdengar suara berderak gitu. Kayu beradu lah, kayu patah atau apa. Karena gelombang ya Pak ya? Saya nggak tahu. Iya. Karena tiba-tiba kapal itu udah miring langsung tergulung. Informasi dari kapten jam 5.00 itu tiba-tiba angin kencang dan kapal langsung terbalik. Kapten langsung berteriak dan mengevakuasi korban yang sudah selamat. Sementara wisatawan lainnya berhasil diselamatkan oleh tim gabungan Basarnas dan Polairut. Seperti apa perkembangan terkini terkait peristiwa tenggelamnya kapal wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur? Kita sudah terhubung dengan Dan Lanal Letkol Roni S. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore dengan Letkol Roni dan Lanal Labuan Bajo. Pak Roni, sejauh ini ada 15 penumpang ya Pak ya? Semua sudah ditemukan? Ya, jadi saya sampaikan di sini semua penumpang semuanya sudah ditemukan, termasuk korban yang info terakhir itu satu korban belum ditemukan pada pagi hari itu. Dilaksanakan penyelaman oleh tim SAR gabungan. Bahwasanya korban yang terakhir itu ditemukan di kabin kapal dan dalam keadaan meninggal dunia. Dalam hal ini itu adalah putri dari salah satu ibu korban juga yang kondisinya meninggal dunia, yang tadi korban yang sudah disebutkan. Ya. Baik, jadi korban 2 orang korban meninggal dunia adalah ibu dan anak, Pak, benar? Ya, benar sekali. Jadi korban meninggal dunia adalah ibu dan anak. Kabar yang kami terima bahwa satu wisatawan mancanegara asal Denmark ini terluka parah. Seperti apa kondisinya saat ini, Pak? Ya, kondisi sekarang sudah membaik. Jadi sekarang dirawat di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Dan itu pun sudah mendapatkan penanganan medis secara dini dan alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Sedangkan untuk penumpang-penumpang lain semua alhamdulillah dalam kondisi sehat, namun secara psikis kita melaksanakan dan bersama dengan pihak rumah sakit bahwasanya mereka mengalami shock yang luar biasa dalam kondisi darurat pada saat terjadi di laut. Baik. Dan alhamdulillah sore ini sudah mulai membaik semua juga. Baik, penyebab tenggelamnya kapal apa, Pak? Oke, penyebab kapal secara umum adalah pengaruh force majeure dari cuaca buruk. Ya, kita tahu posisi kapal pada saat pagi itu sekitar pukul 05 waktu Indonesia Tengah di sekitar Pulau Kalong itu angin yang berasal dari utara adalah cukup kencang. Ya, dan posisi kapal waktu itu juga melaksanakan mooring, dalam hal itu berhenti dan dia untuk istirahat di situ, tapi dengan kondisi cuaca yang tidak bisa dikendalikan, dengan karakteristik kapal pun yang kapal kayu yang susah untuk dikendalikan, maka terjadilah hempasan-hempasan yang mengakibatkan kerusakan pada kapal penisi kayu tersebut. Baik, terima kasih Letkol Laut Roni S dan Lana Labuan Bajo telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Pak. Pemirsa, truk kontainer menabrak separator busway dan tiang lampu jalan di Tomang, Jakarta Barat Selasa siang. Badan truk menutup jalan hingga menyebabkan kemacetan hingga 3 km. Sopir truk kontainer kehilangan kendali saat menghindari mobil yang hendak pindah jalur hingga menabrak separator busway. Setelah menabrak pembatas bus Transjakarta, sopir membanting kemudi namun malah menghantam tiang lampu penerangan jalan. Muatan truk yang besar menutupi sebagian badan jalan hingga menyebabkan kemacetan panjang dari arah Grogol menuju Slipi sepanjang 3 km. Truk akhirnya diderek dengan menggunakan mobil derek berukuran besar dan dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat.
Masih dari Jakarta, pemirsa, minibus yang dikendarai perempuan Parubaya menabrak 3 kendaraan lain yang sedang berhenti di lampu merah Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. Kencangnya hantaman membuat minibus terpental ke sisi kanan hingga naik ke area taman penghijauan jalan. Diduga karena kurang konsentrasi, sebuah minibus yang dikendarai perempuan Parubaya menabrak 3 kendaraan lain yang sedang berhenti di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat, Senin malam tadi. Petugas berusaha mengevakuasi 2 kendaraan yang saling menempel akibat kencangnya hantaman, sementara 2 kendaraan lainnya telah dievakuasi petugas. Kencangnya hantaman menyebabkan minibus terpental naik ke area taman penghijauan jalan. Merah, tiba-tiba mobil yang menutup dari arah mana sih? Terus ada berapa mobil tiba-tiba hantem aja tabrak gitu. Suaranya keras bang itu bang ya? Wah, kencang banget sih. Kondisi mobilnya sendiri gimana bang? Ya tadi ada mobil yang putih itu yang banyak juga, sama mobil itu sampai ke taman sih masuk. 2 kendaraan rusak parah, sementara 2 lainnya rusak ringan. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Sejumlah kendaraan terguling di dalam kapal akibat terjangan gelombang tinggi di Selat Bali. Peristiwa ini terekam video amatir. Sebuah rekaman video viral menampilkan sejumlah kendaraan terguling di dalam kapal penyeberangan antara Pelabuhan Gilimanuk, Bali dan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kendaraan ini terguling akibat terjangan gelombang tinggi di Selat Bali. Belum dilaporkan adanya kerusakan maupun korban dalam peristiwa ini. Pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Pelabuhan Gilimanuk, Bali membenarkan adanya informasi muatan kapal yang terguling akibat adanya gelombang tinggi. Menurut BPTD, bulan Juni, Juli, Agustus memang terjadi cuaca ekstrim. Jika cuaca ekstrim dan gelombang tinggi masih terjadi, BPTD akan menutup sementara penyeberangan di Selat Bali. Polisi terus mendalami kasus pembunuhan bayi berusia 5 bulan yang dilakukan ibu kandung korban. Tersangka yang tak lain ibu kandung korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk dilakukan tes kejiwaan. Eka, tersangka kasus pembunuhan bayi 5 bulan hingga jasadnya ditemukan sudah membusuk, masih menjalani pemeriksaan penyidik Polsek Wonocolo, Surabaya. Meski dalam penyidikan polisi menetapkan pelaku yang juga ibu kandung korban sebagai tersangka tunggal, namun penyidik masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi yang kemungkinan ada tersangka lain. Guna menjalani tes kejiwaan, tersangka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara dalam hasil pemeriksaan, tersangka mengakui semua perbuatannya. Bisa saja muncul tersangka-tersangka baru. Apabila seandainya bahwa hasil kejiwaan itu menunjukkan bahwa dia melakukan tindakan penganiayaan itu tanpa kesadaran dirinya sebagai seorang manusia gitu, di luar kesadaran dan dinyatakan mungkin tanda kutip dari dokter psikiaternya itu gila, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa kami akan melakukan gelar perkara dan kasus itu bisa di-SP3-kan. Karena Eka tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Jasad bayi tak berdosa ini ditemukan Sabtu malam meninggal di dalam kamar rumahnya, Jalan Siwalan Kerto Tengah, Gang Anggur, Surabaya. Dari hasil otopsi tim Inafis, korban meninggal dunia akibat dianiaya dan luka pukulan di bagian belakang. Motif penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku usai cekcok dengan suami. Kini atas perbuatannya pelaku diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polisi menangkap disc joki Anissa Hoirunisa atau yang lebih dikenal dengan nama DJ Joyce karena kasus narkoba. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.